Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya Dr. Sri Sundari SHMM mengajak sahabat semua untuk sukses bersama. Sahabat, kali ini motivator 5 Star Way akan menceritakan bagaimana perjalanan saya sehingga duduk di Sekretariat DPD RI Senayan. Nah, kalau dilihat ya latar belakang dari orang tua, ayah saya kepala sekolah SD, ibu saya seorang petani dan pedagang, dan saya adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Saya bangga mengatakan ibu saya petani dan pedagang, ayah saya seorang guru. Kenapa? Karena hasil didikan orang tua saya membuat saya menjadi orang yang disiplin dan bertanggung jawab sampai saat ini. Dan masih terngiang di ingatan saya apa yang disampaikan oleh orang tua saya, terutama ayah saya, yang selalu memberikan kita informasi harus belajar. Satu pesan dia, kalau tidak belajar kita akan menjadi orang yang tidak berguna. Sahabat, setelah tamat SMA, saya pun pergi ya merantau kembali. Saya memilih tepatnya kuliah di Bandung. Saat itu yang saya ambil adalah Akademi Analis Medis, namanya AAM. Dan saya adalah lulusan terbaik kiriman dari Provinsi Bengkulu. Saat itu kami hanya berdua yang lulus ya seprovinsi Bengkulu untuk ditempatkan di Akademi Analis Medis. Dan saat itu saya alhamdulillah diberi beasiswa sama pemerintah Provinsi Bengkulu. Nah, keberadaan saya di Bandung karena akademi tentunya 3 tahun. 3 tahun saya berada di Bandung. Sahabat, kalau mengingat memori saat itu waktu saya kuliah di Bandung, ya zaman itu ya, ayah saya selalu berkirim surat. Ayah saya selalu bilang, jangan hanya kuliah, tetapi carilah ekstrakurikuler. Jadi saya ingat betul itu ayah saya pesan, pokoknya memanfaatkan waktu itu, waktu luang di luar kuliah harus mengambil ekstrakurikuler. Jadi saya mengambil saat itu kursus pidato, dan pidato itu membuat saya terkenang. Akhirnya, oh ini ya buntut dari pidato itu ternyata saya bisa ngomong saat ini. Kemudian saya kursus juga menjahit ya, karena ibu saya adalah penjahit yang menjahit baju-baju tetangga, dan saya dari kecil udah belajar dengan ibu saya cara motong. Kemudian kursus salon waktu itu ya, saya kursus salon itu saya juga hanya sekedar aja karena saya udah pakai kerudung saat itu, dan saya tidak berpikir seperti apa, tapi yang jelas itu termanfaatkan setelah saya menikah. Pengalaman menariknya, selama 3 tahun saya menikah, suami saya yang motong rambutnya saya. Dan berikutnya adalah saya khusus nyetir mobil. Saya juga nggak ngerti dorongan itu, pokoknya saya bisa bawa mobil. Saya harus pandai bawa mobil walaupun nggak ada mobilnya. Dan jangan lupa saya juga ikut silat. Kita belajar silatnya tuh di pantai Jogja waktu itu. Belajarnya sampai ke sana. Dan yang menarik lagi, saya aktif di salah satu masjid terkenal di Bandung, dan kita biasanya ada mentoring di sana setiap minggu pagi, pembelajaran kerohanian, dan saya sangat senang sekali di tempat tersebut atau salah satu masjid itu. Waktu itu teman-teman hanya satu kelas ya, 34 orang. Teman-teman Akademi Analis Medis saat itu berubah menjadi nama Akademi Analis Kesehatan. Dan alhamdulillahnya kita saat itu langsung diangkat menjadi PNS atau ASN. Tapi bagi yang mau, ada juga loh teman-teman saya yang nggak mau jadi PNS. Sampai sekarang ya sudah tidak jadi PNS. Kalau saya, nah waktu itu saya pengen balik ke Bengkulu karena saya kan putra daerah, tetapi tidak ada formasi.
sahabat. Jadi ya udah, saya nggak jadi balik ke Bengkulu. Tapi apa yang ayah saya sampaikan, kalau mau kerja untuk berhasil, kerjalah di kota besar. Itu pesan ayah saya. Kalau nggak ambil Bandung atau Jakarta. Menapakkan kaki di Jakarta itu suatu kebanggaan buat saya, karena saat itu saya sudah langsung menjadi PNS, tepatnya di Rumah Sakit Cipto bagian laboratorium. Waktu untuk memberikan dokumen persiapan menjadi PNS, karena kita kan diangkat menjadi PNS nih, pilihan saya adalah di DKI. Nah, karena saya berada di Bandung, otomatis saya harus memikirkan perjalanan. Saat itu perjalanan dari Bandung naik bus itu 6 jam. Dan kita nggak ada tol, jadi kita lewat Puncak, lewat Cianjur yang berkelok-kelok itu. Saya berangkat waktu itu dari Bandung itu jam 2 malam ya. Sehingga nanti sampai di, ya atau jam 12 malam lah, perkiraannya sampai di Jakarta jam 6. Saya harus ke Depkes. Tetapi saya nggak tahu Depkes yang Kuningan itu di mana. Yang saya tahu Ciptonya. Akhirnya saya pergilah ke Cipto. Pergi ke Cipto, di Cipto diinformasikan bukan di sana untuk memberikan berkas, tetapi di Depkes Kuningan. Lagi-lagi pengalaman unik nih. Kan saya nggak tahu di mana itu Kuningan. Orang baru masuk Jakarta. Kita tanya nih, di mana itu Kuningan, Depkes Kuningan? Deket. Nah, kata informasi dari orang yang saya tanya. Karena bilang deket, yaudah kita jalan kaki dong, jalan kaki. Terus kok nggak sampai? Nanya lagi, di mana Pak Depkes? Deket, jalan lagi. Sehingga nanya tuh mungkin 5-6 kali, kok nggak sampai-sampai gitu loh. Ternyata memang jauh. Kalau dilihat dari sekarang, dari Diponegoro ke Kuningan jalan kaki tuh lumayan keringetan. Nah, itu pengalaman karena apa? Karena ketidaktahuan. Tetapi saat itu ya kita jalanin aja untuk mencapai satu goal, sehingga berkas itu sampai tepat pada waktunya. Perjalanan hidup saya bekerja sebagai ASN di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, tepatnya di bagian laboratorium klinik atau patologi klinik. Lagi-lagi sahabat, waktu kita selaku PNS itu waktu baru diangkat, tentunya ada namanya prajabatan. Nah, prajabatan itu tempatnya di dapur susu ya, waktu itu di dekat Fatmawati. Di dalam perjalanan pembelajaran prajabatan tersebut ada satu poin yang saya ingat, pesan dari salah satu widaiswaranya, saya lupa widaiswara itu, dia bilang sama kita peserta, karena waktu itu mungkin ada campur ya, dari akademi analis, akademi perawat, akademi gizi. Apa yang disampaikan oleh widaiswara itu? Dia bilang, Anda jangan puas hanya D3. Dan nyatanya saya bisa S2, dia bilang kayak gitu. Terus saya bilang, oh iya ya, ternyata dari D3 bisa S2 ya. Nah, jadilah berkembang pikiran saya jadi punya goal baru, saya punya dream baru, saya harus menjadi S2 saat itu. S1 dulu deh, karena waktu itu D3 ya, saya harus kuliah lagi. Sahabat, tinggal di kota besar, tepatnya di Jakarta, yang selaku ASN belum digaji, dan sebagai anak kos, saya juga punya pengalaman yang unik. Waktu itu ada yang tinggal bersama saya, yaitu sepupu saya. Jadi dikala ingin makan gitu ya, kan kita nggak ada uang, nggak ada lauknya, mau beli, yang ada itu hanya nasi. Ya nasi itu ada ya. Terus sepupu saya bilang, ih kamu nggak masak? Ih ada, aku bilang beras, tetapi lauknya nggak ada. Terus kita makan gimana? Saya bilang, ya udah kamu turun Gi. Waktu itu saya kan tinggalnya di kos itu di lantai 2. Kamu turun di minta garam sama ibu kos, dia bilang. Jangan lupa minta air panas juga, dia bilang. Ya akhirnya pergilah dia turun, ngambil garam, terus dikasih air panas, baru kami taruh nasi. Dan kami makan nasi pakai garam itu, lahap sekali, enak sekali. Ternyata sambil ketawa-ketawa kami tidak memikirkan hal itu. Enak dan kenyang, terus kami tertidur. Besoknya begitu lagi, sampai
Sampai saya nggak tahu sampai kapan saya makan nasi pakai garam gitu. Ya artinya itulah kehidupan saya selama yang mengesankan waktu saya kos. Nah, sahabat, berikutnya apa yang saya lakukan? Saya itu selalu berpikir untuk kuliah, tetapi belum nemu. Karena tentunya dari analis D3 untuk mendapat S1 saat itu belum ada S1-nya. Jadi terpaksa saya mencari ilmu lain. Nah, akhirnya saya mengambil bidang hukum, kuliah di swasta. Perjalanan pekerjaan saya di Cipto selama 17 tahun. Di dalam 17 tahun itu banyak hal yang telah saya jalani. Di samping secara pribadi saya menikah dan telah mempunyai 3 orang anak. Di samping itu saya juga mengejar impian saya menyelesaikan kuliah S1 saya di bidang hukum, dan kemudian saya lanjutkan kuliah di S2 saya di bagian Magister Manajemen. Sahabat, dengan bekal pendidikan S2, saya berpikir apakah saya akan stay di sini di Cipto seterusnya, atau saya ingin mencari dream saya yang lain. Karena saya tahu seseorang akan berubah apabila orang itu sendiri yang merubahnya. Dengan pikiran seperti itu, saya mencoba kira-kira kemana saya akan pindah pekerjaan. Secara instansi saya pernah coba waktu itu sesama Depkes, tetapi tidak mendapat izin ya waktu itu. Akhirnya saya coba untuk ke MPR. Ternyata alhamdulillah saya diterima di MPR. Tahun itu tahun 2006, setelah 17 tahun saya bekerja di Cipto. Dengan pendidikan Magister Manajemen itu, saya akhirnya mencoba peruntungan saya di MPR dan diterima sebagai staf di bagian keuangan, dan itu nyambung ya dengan pendidikan yang saya terima. Mungkin sekitar 4 bulan saya di sana, saya langsung pindah ke DPD, dari MPR ke DPD, karena saat itu DPD memang membutuhkan staf dan karyawan. Tidak lama kemudian, di bulan Agustus 2006, saya dilantik sebagai Kasubag Sekjen, dan waktu itu DPD RI sudah mempunyai Sekjen baru. Selama 8 tahun mendampingi Ibu Siti Nurbaya dan sebagai Kasubag di Sekretaris Jenderal DPD RI, banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan. Dan ritme kerjanya luar biasa. Sering sekali kita pulang sampai pagi, sampai jam 2, jam 3 pagi. Itu karena pekerjaan yang memang harus dituntut selesai saat itu juga. Dan pekerjaan itu merupakan tugas kita selaku ASN dan memberi dukungan kepada anggota. Hari demi hari saya jalanin dengan penuh sukacita, bahkan apa yang saya jalankan saat itu saya anggap ibadah, ikhlas, sehingga membuat saya menjadi happy. Nah, ternyata dari sekian pengalaman yang saya dapatkan itu merupakan cambuk di kemudian hari untuk saya lebih maju lagi. Pernah satu ketika pulang karena larut malam, saya nyetir mobil sendiri, dan itu saya tertidur di lampu merah, tepatnya di Matraman. Udah deket rumah sih, karena rumah saya juga di Matraman. Saat itu saya baru sadar kalau saya tertidur karena ada mobil di belakang saya klakson. Baru saya sadar dan terus langsung pulang. Nah, sejak saat itu saya nggak mau menyetir lagi. Akhirnya saya diantar jemput sama suami. Hal lain yang saya dapatkan dari pekerjaan itu, saya menjadi lebih mengerti bahwa politik itu seperti itu. Bekerja di bidang politik itu banyak tantangan, banyak hal yang harus kita kerjakan. Kemudian kita harus cepat tanggap,
tidak boleh kata tidak bisa, tidak boleh kata tidak tahu, tidak boleh kata tidak mengerti, dan selalu yes. Nah, hal itu saya lakukan dengan sepenuh jiwa saya. Untungnya karena saya dididik dari kecil untuk disiplin dan bertanggung jawab, saya hanya berpikir satu, bahwa bekerja itu adalah ibadah dan ikhlas, sehingga kita mendapatkan barokah dari pekerjaan itu. Sahabat, berselangnya waktu, berjalannya waktu, saya pindah menjadi, dipercaya menjadi eselon 3. Saat itu saya menjadi sekretarisnya pimpinan DPD. Sahabat, saya menjadi eselon 3 di pimpinan DPD RI, dan 3 pimpinan pernah saya layani waktu itu. Dan kita tahu bahwa apabila kita bekerja selaku ASN dengan pimpinan yang notabene politik, kita harus punya prinsip. Yang kita kerjakan itu adalah yang betul-betul porsi kita. Sering kita mendengar mungkin pepatah bahwa ASN dengan politik itu, apabila kita melihat, kita buta. Apabila kita mendengar, kita tuli. Artinya apa? Bahwa kita tidak bisa mencampuri. Bahwa kalau kita sebagai ASN, bekerjalah seperti ASN yang profesional. Jadi kita tidak ikut sebagai orang yang politik. Nah, itu yang saya emban dan saya rasakan. Jadi saya merasa happy mendampingi 3 pimpinan tersebut. Tentunya kalau di ASN itu tidak di satu tempat saja, tetapi pindah-pindah. 5 tahun di sana, saya pindah lagi ke tempat yang baru, tepatnya di bagian BPSI saat itu ya. Yang kemudian alhamdulillah rezeki mendatangi, saya bisa diangkat menjadi eselon 2. Saat itu sebagai Kepala Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi. Syukur alhamdulillah atas kepercayaan pimpinan saat itu kepada saya, dan kita harus menjalankan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Tapi saat ini, saat saya bicara dengan sahabat, saya selaku inspektur, karena menjadi inspektur di DPD RI. Sahabat, mungkin pengalaman saya ini ada juga pengalaman teman-teman atau orang lain. Tetapi saya bangga menjelaskan bahwa saya yang tinggal di pelosok kampung, yang belum ada listriknya saat saya SD, kemudian saya punya impian atas didikan orang tua yang selalu mengajarkan disiplin dan tanggung jawab. Dengan kondisi ibu sebagai petani dan pedagang, serta ayah yang guru SD, tidak membuat saya malu. Akhirnya pada saat ini saya membuktikan kepada kita semua bahwa apabila kita mempunyai impian, apabila kita mempunyai dream, kita fokus, bekerja ikhlas karena ibadah, happy, insya Allah dream kita akan tercapai. Oleh sebab itu, jangan sekali-sekali meremehkan dream. Tulis dream Anda di buku harian Anda, dan suatu saat buku dream tersebut akan membuktikan bahwa doa Anda tercapai. Semoga perjalanan hidup saya menjadi inspirasi buat sahabat semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.